Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas film Transformers tahun 2007. Scene diawali dengan kisah kubus misterius yang tak tahu dari mana asalnya, namun diyakini memiliki kekuatan hebat untuk menciptakan dunia dan kehidupan. Dari situlah ras para robot atau Autobot terlahir. Mereka hidup dalam kerukunan, hingga terjadi peperangan antara yang baik dan yang jahat, demi merebutkan kubus tersebut, yang menyebabkan hancurnya planet mereka. Dan kubus itu pun menghilang. Mereka berpencar untuk mencari kubus tersebut, yang kemudian menjadi alasan mereka sampai di planet bumi. Film pun dimulai dengan sebuah helikopter militer yang mengudara di atas padang pasir negara Hatar. Di dalamnya terdapat beberapa tentara yang sedang menceritakan orang-orang tersayangnya. Terlihat seorang kapten yang berkata tidak sabar untuk menggendong putrinya. Kapten itu yang nanti kita kenal sebagai Kapten Linok. Setelah itu helikopter pun landing di pangkalan militer. Di tempat lain terlihat helikopter asing yang terbang menuju pangkalan militer. Kemudian mereka mengirimkan pesawat untuk memandu helikopter tersebut. Beralih ke Kapten Linok yang sedang berbicara dengan istri dan anaknya melalui video call. Di saat itu juga tiba-tiba radar dan jaringan milik militer terganggu. Semua tentara berlarian dengan senjata lengkap. Terlihat sang pilot dalam militer asing itu tak nampak seperti manusia. Benar saja, tiba-tiba helikopter itu berubah menjadi robot besar yang bersenjata. Robot itu mulai menghancurkan pangkalan militer untuk mengincar sebuah data penting dari database mereka. Sementara itu Kapten Linok dan anggotanya yang membawa anak laki-laki tampak berlarian. Namun sialnya salah satu pasukan Kapten Linok terdeteksi oleh robot tersebut dan robot pun mengamuk di sana. Cerita beralih ke sebuah sekolahan, di mana ada anak laki-laki bernama Sam Witwicky yang sedang presentasi mengenai petualangan kakek moyangnya yang dulunya seorang pelaut di benua Arktik. Sambil menjelaskan, si Sam ini juga menawarkan barang-barang kakeknya untuk dijual, mulai dari alat-alat sampai kacamata pecah milik kakeknya. Sangat berjiwa bisnis ya. Tak lama bel berbunyi sebelum Sam menyelesaikan presentasinya. Pak guru memberi nilai B-, tapi Sam tidak terima dan meminta gurunya memberi nilai A agar dia dibelikan mobil oleh ayahnya. Setelah mendapat nilai A-, Sam dan ayahnya pergi ke penjual mobil bekas untuk membelikan Sam mobil pertamanya. Saat mereka berjalan ke dalam area mobil bekas, terlihat sebuah mobil kuning yang baru datang tanpa disadari oleh pemilik showroom. Sam tertarik dengan mobil tersebut. Bobby si penjual mobil tampak terkejut dengan mobil tersebut karena dia merasa tidak pernah memilikinya. Tapi Sam pun tidak peduli. Dia masuk ke dalamnya sambil mengusap setir mobil yang berdebu. Sam bertanya berapa harganya. Karena terlalu mahal, ayahnya tidak setuju. Sam keluar dari mobil dengan perasaan kecewa. Tiba-tiba saja semua mobil yang ada secara bersamaan rusak, sehingga mobil kuning pun laku terjual dengan harga yang disepakati. Scene berpindah ke dalam sebuah gedung pemerintahan di Washington DC. Terdapat banyak pakar teknologi di sana yang ditugaskan untuk memecahkan misteri penyerangan di Hatar kemarin. Sejauh yang diketahui pemerintah, tidak ada yang selamat dari kejadian tersebut. Menteri Pertahanan pun memberitahukan rekaman suara aneh yang terekam saat penyerangan itu dan menyuruh seluruh pakar agar bisa menemukan siapa pelakunya. Di rumah Sam berbicara dengan anjingnya yang nampak sakit bernama Mojo. Sam juga nampak mengecek akun eBay-nya apakah kacamata kakeknya yang dijual sudah ada yang menawar. Dan ternyata zong. Sam pun pergi untuk menemui Michaela. Michaela adalah wanita yang sedang ditaksir oleh Sam. Sam pergi bersama sahabatnya yang bernama Miles dengan memakai mobil barunya. Beralih kepada sekelompok tentara yang selamat dari penyerangan robot. Mereka menyelamatkan diri dengan seorang anak laki-laki yang merupakan warga lokal untuk menuju ke permukiman. Saat mereka sedang istirahat, mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya diikuti oleh bagian tubuh robot tadi dari dalam pasir. Sam dan Miles bertemu dengan Michaela dan pacarnya. Pacarnya Michaela menghampiri Sam lalu mengejeknya. Tapi Sam balik mengejek sehingga pacarnya Michaela tadi hampir memukul Sam. Untung dicegah oleh Michaela. Sam pun kembali ke mobilnya. Terlihat Michaela berantem dengan pacarnya yang kemudian dia memutuskan untuk berjalan kaki. Sam yang melihat Michaela berjalan kaki meminta Miles untuk turun dari mobilnya agar dia bisa memberi tumpangan dan Michael pun mengiyakannya. Di dalam mobil mereka terlibat percakapan yang sedikit canggung. Di sini tiba-tiba mobil Sam mogok dan radionya memutar lagu-lagu yang kedengaran aneh.
Michaela langsung turun untuk memeriksa mobil Sam. Saat membuka kap mobil, Michaela tampak begitu seksi sehingga membuat Sam justru salah fokus. Di saat itu juga Sam menanyai Michaela mengenai pacarnya, yang mana hal ini membuat Michaela marah dan mengatakan akan berjalan kaki saja. Sam kembali mengejar Michaela setelah mobilnya hidup dan mengantar wanita cantik ini pulang ke rumah. Kembali ke Washington DC, para pakar teknologi sangat sibuk memecahkan suara dari sinyal aneh tersebut. Terlihat satu tim yang berdebat mengenai kemungkinan negara mana yang menggunakan teknologi seperti ini. Salah satu anggota timnya adalah wanita bernama Maggie. Di sisi lain terlihat pesawat Air Force One mengudara yang salah satu penumpangnya adalah seorang presiden. Di sini nampak sebuah robot yang menyamar menjadi radio. Robot itu berubah dan bergerak mencari sesuatu. Di sisi lain terlihat pramugari yang hendak mengambil pesanan presiden di ruang penyimpanan. Dia tidak sengaja melihat radio itu dan membawanya ke dalam ruang penyimpanan. Di ruang penyimpanan, radio itu kembali berubah menjadi robot dan mencari komputer pusat yang berada di pesawat tersebut demi mencuri dokumen penting. Hal ini disadari oleh timnya Maggie. Setelah dilacak, ternyata pesawat presiden sedang diretas. Seluruh pengawal yang bersenjata mencari siapa penyusup yang ada di dalam pesawat. Mereka terkejut bahwa musuhnya bukan manusia. Terjadi baku tembak yang cukup sengit di sana, diakhiri dengan robot tadi menyamar menjadi radio kembali. Robot kecil tadi berhasil kabur dan menyelinap masuk ke dalam mobil polisi. Di sana robot itu membuka seluruh informasi hasil curiannya dan mengetik keyword Witwiki di komputer sehingga muncullah wajah Sam di sana. Malam itu Sam terbangun dari tidurnya karena mendengar mesin mobilnya menyala. Dia menduga bahwa mobilnya telah dicuri oleh seseorang. Sam kemudian mengikuti mobilnya dengan sepeda sambil menelpon polisi. Melihat mobilnya masuk ke dalam lahan kosong, Sam tetap mengikutinya. Dan betapa terkejutnya Sam melihat mobilnya berubah menjadi sebuah robot raksasa yang sedang memberi sinyal keluar angkasa. Sam yang nampak ketakutan merekam dirinya sebagai wasiat terakhir di ponselnya. Sialnya, di sini Sam justru dikejar anjing saat hendak kabur. Dia berlari tak tentu arah hingga mobilnya datang menghampiri. Sam yang bertambah panik tetap berlari dan polisi pun datang tapi justru menangkapnya. Sementara itu di kantor pemerintahan sedang panik karena insiden di pesawat Air Force One tadi. Saat Perdana Menteri sedang rapat, Maggie ikut menyelinap masuk dan mengutarakan pendapatnya bahwa yang meretas data-data di pesawat tadi adalah makhluk asing. Namun Perdana Menteri tidak percaya karena tidak ada bukti nyata dan mengusir Maggie dari ruangan tersebut. Maggie kembali ke ruangannya untuk mengkopi data rahasia mengenai sinyal misterius tersebut untuk dipecahkan oleh kawannya yang bernama Glenn. Di kantor polisi, Sam sedang diinterogasi. Dia menceritakan semua yang ia alami termasuk melihat mobilnya berubah menjadi robot raksasa. Tentu saja tak ada yang percaya dan menduga Sam memakai narkoba dan sedang berhalusinasi. Polisi menunjukkan obat pereda rasa sakit bertuliskan Mojo. Ayah Sam berusaha menjelaskan kepada polisi kalau Mojo adalah seekor chihuahua, bukan sejenis narkoba. Di panasnya padang pasir, Kapten Linok dan kawan-kawan beristirahat sejenak untuk meminum air. Namun sialnya, robot kalajengking tiba-tiba saja keluar dari dalam pasir dan menyerang mereka semua. Kapten Linok dan tentara yang tersisa berlari menuju ke pemukiman untuk berlindung dan meminjam telepon. Sialnya lagi, dia malah terhubung dengan bank yang menanyakan kartu kredit. Jelas saja dia tidak memilikinya. Sambil berlarian menghindari tembakan, Kapten Linok menghampiri anggotanya. Beruntungnya tak lama setelah menelpon, pemerintah menemukan lokasi Kapten Linok. Dan mereka pun memberi laporan mengenai makhluk apa yang sedang mereka hadapi. Di sini Kapten Linok meminta kiriman bantuan untuk menyerang makhluk asing tersebut dari udara. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengusir robot kalajengking tadi yang terpotong di bagian ekornya. Kemudian tentara yang tersisa kembali ke Washington DC untuk diinterogasi. Maggie tiba di rumah Glenn. Mereka berdua masuk ke kamar dan Maggie membicarakan mengenai rahasia besar tersebut. Mendengar hal itu, Glenn pun tertarik. Sementara itu di kantor pemerintahan, Maggie sudah diketahui kalau membuat salinan mengenai sinyal tersebut. Glenn memeriksa sinyal dan berkata bahwa sinyal itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Glenn terkejut saat Maggie berkata bahwa sinyal itulah yang meretas keamanan militer kurang dari 1 menit. Kemudian Glenn memperbesar sinyal itu dan menemukan sebuah pesan di dalamnya yang tertulis Proyek Manusia S, Sektor 7 dan Kapten Witwiki. Nenek Glenn tiba-tiba masuk dan memarahinya. Disusul dengan suara gaduh karena banyaknya polisi dan FBI yang datang menggerebek rumah Glenn. Dan diamankanlah Maggie bersama Glenn. Scene berpindah di Sam yang sedang rebahan sambil melempar bola basket dari ranjangnya. Sam yang bangkit dari ranjang membukakan jendela untuk Mojo sambil mengambil susu dari kulkas. Sam yang melihat keluar jendela menemukan bahwa mobilnya telah kembali. Di sini Sam justru panik. Dia keluar rumah untuk kabur dari mobilnya sendiri menggunakan sepeda milik ibunya.
berwarna pink pula. Mobilnya Sam terus mengejar hingga Sam terjatuh di hadapan sekumpulan wanita yang ternyata ada Michaela di sana. Michaela menanyakan keadaan Sam namun Sam kembali kabur. Michaela yang penasaran mengikuti Sam dengan motornya. Di persimpangan jalan dia melihat mobil polisi melintas. Sam tiba di sebuah gedung tua, dia melihat mobil polisi dan menghampirinya berharap dia akan diselamatkan dari kejaran mobil miliknya. Namun ada yang aneh dengan mobil polisi ini, karena mobil polisi ini hendak menabrak Sam berkali-kali. Dan benar saja mobil tersebut berubah menjadi robot besar. Melihat hal ini Sam panik dan berlari. Robot tersebut mengejar dan menghantam tubuh Sam hingga terlempar ke atas sebuah mobil. Robot itu berbicara mengenai kacamata Kapten Witwicky yang tak lain adalah kakek buyut Sam. Yang kita ketahui tadi kacamata itu dijual di akun eBay milik Sam. Sam tidak sempat menjawab dan bergegas kabur lagi. Tak jauh dari sana Michaela mengendarai motornya. Melihat Sam, dia pun menghampiri Sam. Sam berteriak agar Michaela kembali tapi dia tidak mendengarkan. Akhirnya Sam meraih tubuh Michaela yang masih berada di atas motor hingga terjatuh. Tak lama robot tadi pun tiba di hadapan mereka berdua. Di sini mobil milik Sam datang dan menghantam kaki robot tadi hingga terjatuh. Mobil Sam membuka pintunya agar kedua manusia ini masuk ke dalam mobil dan kabur bersama. Robot tadi bertransformasi lagi menjadi mobil polisi dan mengejar Sam, Michaela serta mobilnya. Mobil Sam ini cukup gila. Dia menabrak dinding dan menerobos apapun yang ada di hadapannya. Akhirnya mereka berakhir di tempat yang sangat sepi. Dan di sana mobil Sam bertransformasi menjadi robot. Mobil polisi tadi pun juga ikut bertransformasi dan mereka berdua saling baku hantam di sini. Sedangkan Sam dan Michaela berlari untuk menyelamatkan diri karena dia dikejar oleh robot kecil yang meretas pesawat Air Force One tadi. Di sini Sam terpojok oleh robot kecil tersebut. Michaela berlari mencari senjata dan menemukan sebuah gergaji listrik. Michaela kemudian menyerang robot kecil itu hingga terbagi menjadi dua bagian. Bagian tubuh robot kecil tadi hidup kembali dan membuka tas Michaela yang tergeletak di tanah. Michaela dan Sam berlari menuju mobil Sam yang sudah berhasil mengalahkan robot polisi tadi. Mereka berdua berusaha menanyai robot milik Sam, dan robot ini menjawab dengan lirik-lirik random dari radio yang dia rangkai menjadi sebuah kalimat bernada. Saat robot itu berubah wujud kembali menjadi mobil, Sam dan Michaela memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Robot kecil tadi berubah menjadi ponsel Michaela, dan dia pun membawa robot itu tanpa disadarinya. Saat di dalam mobil, Sam menggoda Michaela agar duduk di pangkuannya. Sam beralasan tidak aman berkendara tanpa sabuk pengaman. Pinter modus buaya. Sementara Michaela merasa tidak enak jika duduk di kursi kemudi, dan Michaela pun menurutinya. Digesek nggak tuh? Tapi mulutnya Michaela ini nggak bisa dikontrol ya. Dia mengatakan mobil Sam ini canggih, tapi kenapa kok penampilannya seperti mobil buntut? Mobilnya Sam pun marah dan menurunkan mereka di pinggir jalan. Betapa terkejutnya mereka saat mobil itu kembali ternyata sudah bertransformasi menjadi mobil yang sangat keren. Sam dan Michaela berhenti di depan sebuah gedung. Terlihat banyak meteor jatuh dari luar angkasa. Mereka jatuh berpencar dan semuanya ternyata adalah robot. Semua robot itu menyamar menjadi mobil yang pertama mereka lihat. Kemudian mereka semua termasuk Sam, Michaela dan mobilnya pergi ke suatu tempat untuk bertemu. Satu persatu mobil datang dan bertransformasi menjadi robot raksasa. Robot yang berwarna merah langsung menunduk dan menanyakan apa benar Sam adalah cucunya Archibald Witwicky, dan Sam pun mengiyakannya. Kemudian robot itu memperkenalkan diri sebagai Optimus Prime. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah organisme robotik yang berasal dari planet Cybertron, atau juga disebut Autobot. Seperti yang diketahui, Optimus Prime ini adalah pimpinan mereka. Lalu dia memperkenalkan prajuritnya yang diawali dengan Jazz yang berpangkat Letnan 1, Ironhead yang merupakan ahli persenjataan, Richard yang merupakan petugas medis, dan yang terakhir Bumblebee yang tak lain adalah mobilnya Sam. Di sini Bumblebee tidak bisa berbicara normal seperti robot lainnya karena alat vokal miliknya sedang diperbaiki. Michaela menatap Optimus Prime dan bertanya, "Mengapa kalian ada di sini?" Optimus Prime pun menjawab bahwa mereka sedang mencari Allspark atau kubus yang dijelaskan di intro film tadi. Optimus Prime mengatakan bahwa dia harus menemukan Allspark sebelum Megatron. Saat Sam bertanya mengenai Megatron, tiba-tiba Optimus Prime menunjukkan visual bagaimana keadaan planetnya dulu yang sangat damai, hingga mereka dihianati oleh Megatron yang merupakan pimpinan dari Decepticon. Megatron ini sangat jahat dan menghancurkan semua yang menentangnya. Lalu Allspark hilang dan Megatron mengikutinya sampai ke bumi. Di masa lalu, Kapten Witwicky sedang menjelajah di benua Arktik. Tiba-tiba anjingnya menggonggong dan menggali es. Kapten Witwicky dan anggota yang penasaran berniat untuk memeriksa. Namun dia justru terpelosok ke dalam gua panjang di bawah tanah. Sangat mengejutkan, dia menemukan Megatron yang sudah membeku di sana. Kapten Witwicky berdiri tepat di atas telapak tangan Megatron.
Karena kapten ini kepo, beliau tidak sengaja mengaktifkan sistem navigasi Megatron saat memegang jarinya. Mata Megatron menyala dan menembakkan sesuatu hingga mengenai kacamatanya Kapten Witwicky. Beliau pun pingsan dan kacamatanya terpental serta terdapat banyak retakan di kacamata tersebut. Ternyata retakan tadi menyimpan titik koordinat di mana Allspark berada.